Shalom, salam kasih agape, citra Allah yang akan dikembalikan kepada manusia melalui Yesus Kristus. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Saudara yang kasih kebenaran firman Tuhan, pada saat sekarang ini kita akan belajar kitab Daniel. Dan tentu saja kita akan memulainya dengan kitab Daniel Fatsal yang pertama. Kita akan baca Daniel 1 ayat 1. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Kita tahu bahwa kerajaan Yehuda ini adalah umat pilihan Tuhan. Kerajaan Israel lebih dahulu sudah dihancurkan oleh kerajaan Asyur. Yang sisa adalah kerajaan Yehuda yang terdiri dari dua suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Firman Tuhan di sini dikatakan mengepung kota Yerusalem. Babel mengepung kota Yerusalem. Saat itu kerajaan Babylon adalah kerajaan yang sedang menguasai dunia. Dan saat itu diceritakan di sini mengepung Yerusalem. Apa yang terjadi? Kita baca ayat yang kedua. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Saudara yang kasih, apabila tidak ada kata yang awal, tiga kata yang awal, yaitu Tuhan menyerahkan Yoyakim, maka kita menduga bahwa Tuhan memang betul-betul menyerahkan atau seperti tidak peduli terhadap umatnya. Di dalam kitab Daniel ini nyata bahwa Tuhan mengendalikan. Sekalipun umat-umat Tuhan dikepung, bahkan ditawan oleh kerajaan asing, tetapi Tuhan yang mengendalikan mereka. Kita akan melihat bagaimana ceritanya Tuhan menyerahkan Yoyakim, kerajaan Yehuda itu, kerajaan umat Tuhan itu, ke dalam tangan bangsa kafir. Mungkin kita tidak akan paham sepenuhnya akan hal ini kalau kita tidak mempelajarinya. Jadi kita akan lihat ini dari latar belakang. Ya, saudara yang kasih, kita akan lihat dari latar belakang cerita kenapa ini sampai terjadi. Tetapi Tuhan mau meyakinkan kepada kita bahwa ini semua di dalam kendali daripada Tuhan. Tuhan menyerahkan Yoyakim. Ini bukan karena kekuatan daripada kerajaan Babylon, tetapi ini semata-mata karena Tuhan menyerahkan. Karena Tuhan mengizinkan itu terjadi. Jadi saudara yang kasih, Tuhan mengendalikan semuanya. Mari kita lihat latar belakangnya dari kitab Yeremia. Mari kita buka kitab Yeremia pasal 25 ayatnya yang ke-9. Tuhan memang dikatakan Yeremia 25 ayat 9 ini menyuruh memanggil Nebukadnezar. Jadi Tuhanlah yang menggerakkan Nebukadnezar untuk
mengepung kota Yerusalem. Lebih lengkapnya kita baca, sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara, demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar Raja Babel, hambaku itu. Jadi Nebukadnezar dikatakan sebagai apa? Hamba Allah. Artinya ini betul-betul atas gerakan dari Allah, suruhan Allah, perintah Allah. Walaupun mungkin perintah itu secara tidak langsung, tetapi itu semata-mata berasal daripada Allah sendiri. Dan dikatakan, aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini. Kerajaan Babel ya, melawan negeri Yehuda, melawan penduduknya, melawan bangsa-bangsa sekeliling, yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan, dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Jadi yang jelas di sini adalah Nebukadnezar sebagai hamba Allah yang hanya mengikuti perintah daripada Allah, bukan karena kekuatan daripada kerajaan Babylon. Lebih lanjut di dalam ayatnya yang ke-11 Yeremia pasal 25 disebutkan, maka seluruh negeri ini, seluruh kerajaan Yehuda akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Jadi dengan jelas Tuhan mengendalikan dan mengizinkan itu terjadi dalam satu batasan, dan batasan itu Allah sudah tentukan. Berapa lama? 70 tahun. 70 tahun. Yeremia pasal 27 ayat 6 ini nasihat, karena Tuhanlah yang mengendalikan dan Tuhan yang menyuruh Nebukadnezar untuk datang, maka firman Tuhan itu menegaskan kepada orang-orang Yehuda. Apa nasihat kepada orang-orang Yehuda? Yeremia 27 ayat 6 dan 7 dikatakan, dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar Raja Babel. Sekali lagi Tuhan mengulangi bahwa Nebukadnezar itu adalah hamba daripada Allah. Juga binatang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Segala bangsa akan takluk kepadanya dan kepada anaknya dan kepada cucunya sampai saatnya. Firman Tuhan menegaskan kembali, ada batasan juga yang diberikan Tuhan kepada Nebukadnezar. Tadi dikatakan sampai 70 tahun itu perhambaan bangsa Yehuda kepada Nebukadnezar. Tetapi di sini batasan juga diberikan kepada Nebukadnezar. Apa dikatakan firman Tuhan? Sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri, bagi Babel itu sendiri. Maka banyak bangsa dan raja-raja yang besar akan menaklukkannya. Jadi dengan kata lain, pemerintahan itu ada dalam kendali daripada Tuhan. Sampai nanti Tuhan juga akan mendatangkan kerajaan yang lain, kerajaan besar yang lain yang akan menaklukkan kerajaan apa? Babylon. Jadi kita harus mengingat bahwa kerajaan-kerajaan ini di bawah kendali daripada apa? Tuhan. Kalau diizinkan untuk memerintah, mereka menjadi besar, menguasai bangsa-bangsa lain, tetapi tidak untuk selama-lamanya. Akan ada pergeseran, akan ada pergantian kekuasaan. Itu Tuhan yang tentukan. Ya, Tuhan yang tentukan. Bagaimana reaksi untuk
mereka terhadap apa yang Tuhan perintahkan kepada Nebukadnezar. Jadi kalau kita sebagai orang Yehuda contohnya mendengar akan perintah Tuhan ini, apa respons kita yang harus kita lakukan? Yeremia 27 ayat 8 dikatakan, tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar. Jadi kalau tidak mau takluk, kan ini Nebukadnezar sekarang lagi jadi hamba Tuhan yang Tuhan akan jadikan penguasa, begitu ya, penguasa. Karena Tuhan yang menjadikan Babylon penguasa, maka kalau ada bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk, apa yang terjadi kepada mereka? Dikatakan, kalau ada bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan dan penyakit sampar. Demikianlah firman Tuhan, sampai mereka kuserahkan ke dalam tangannya. Jadi saudara bisa mengerti di sini, kalau Tuhan sedang menjadikan Nebukadnezar hambanya, maka reaksi bangsa-bangsa lain atau secara pribadi demi pribadi harus takluk kepada apa? Babylon. Ayat 9 dikatakan, Yeremia 27 ayat 9, mengenai kamu, ini pribadi-pribadi, kalau tadi bangsa, kerajaan, janganlah kamu mendengar nabi-nabimu, juru-juru tenungmu, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu, tukang-tukang sihirmu yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel. Jadi saudara yang kasih, di sini ada perintah Tuhan ya. Tuhan menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa Nebukadnezar Raja Babel akan berkuasa. Itu sebabnya tunduklah, takluklah. Kalau tidak mau takluk, apa dikatakan? Mereka akan mengalami kebinasaan. Nah, diingatkan, ini ada nabi-nabi palsu ini. Ada imam-imam palsu, pemimpin-pemimpin palsu akan datang kepadamu yang katakan, kamu jangan mau takluk kepada Raja Babel. Cari perlindungan dari tempat lain, bangsa-bangsa yang lain. Apa firman Tuhan katakan? Nasihatnya, jangan kamu apa? Dengar nabi palsu itu. Perintah Tuhan adalah tunduk. Tunduklah. Karena Tuhan yang memerintahkan Nebukadnezar. Untuk pelajaran berikutnya kita akan melihat latar belakang. Kenapa kok Tuhan mengizinkan Nebukadnezar menguasai kerajaan yang adalah umat-umat pilihan Tuhan? Itu ya, kali berikutnya. Tapi sekarang yang mau kita fokuskan adalah bahwa kerajaan ini diperintahkan oleh Tuhan. Dia adalah hamba Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, di bawah kendali Tuhan, dan akan ada masanya, ada 70 tahun, dan akan ada bangsa-bangsa lain yang akan menggantikan kekuasaan. Itu Tuhan yang katakan. Jadi tunduk. Dan kalau ada nabi Pak, kalau ada nasihat yang katakan jangan mau tunduk kepada Babel, itu adalah nabi palsu. Oh gitu ya. Yeremia 27 ayat 14. Ini diingatkan lagi. Yeremia 27 ayat 14 dan 15 dikatakan, janganlah dengar perkataan nabi-nabi yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Ayat yang ke-15 kata, sebab aku tidak mengutus mereka, tidak mengutus nabi-nabi yang mengatakan jangan tunduk itu. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi mereka bernubuat palsu demi namaku, sehingga kamu kucerai beraikan dan menjadi binasa bersama-sama dengan nabi-nabi yang bernubuat kepadamu itu.
Jadi ini perintah Tuhan dengan tegas dan jelas. Tunduk kepada Babel. Kalau tidak mau tunduk, maka kamu akan binasa. Kalau ada nasihat yang katakan jangan mau tunduk, maka itu adalah nabi palsu. Sekarang kita akan lihat lagi peringatannya ini berulang-ulang. Ayat yang ke-16 dan 17 diingatkan kembali. Jadi ini berulang-ulang ya nasihatnya. Yeremia 27 ayat 16 dan 17 dikatakan juga kepada imam-imam. Ini imam-imam, tadi nabi-nabi palsu, sekarang imam-imam. Dan kepada seluruh rakyat itu aku berbicara, kataku, beginilah firman Tuhan, janganlah dengarkan perkataan nabi-nabimu yang bernubuat kepadamu. Sesungguhnya perkakas-perkakas rumah Tuhan tidak berapa lama lagi akan dibawa kembali dari Babel, sebab mereka bernubuat palsu padamu. Jadi kepada imam-imam juga katakan, ya kalau mereka mau ambil itu perkakas-perkakas bait suci, jangan kamu lawan. Karena kalau kamu melawan, maka kamu akan binasa. Dan kalau ada nabi-nabi yang katakan jangan serahkan, maka itu adalah nabi apa? Nabi palsu. Ayat 17 katakan janganlah kamu mendengarkan mereka. Sekali lagi diingatkan, takluklah kepada Raja Babel, maka kamu akan hidup. Mengapa kota ini harus menjadi reruntuhan? Sekarang kita akan mau melihat bukti. Saudara yang kasih, tidak semua firman Tuhan itu diikuti oleh umatnya. Jadi kita mau melihat di sini sekarang apa akibat dari mereka yang mengikuti perintah firman Tuhan dan akibat dari mereka yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Nah, ceritanya kita bisa baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 24 dan 25. Mari kita lihat dulu 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 1 sampai 3. 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan. Dalam zamannya majulah berperang Nebukadnezar Raja Babel. Lalu Yoyakim menjadi takluk kepadanya 3 tahun lamanya. Tetapi kemudian Yoyakim berbalik dan memberontak terhadap dia. Yoyakim bagaimana katanya? Berbalik memberontak terhadap Babel. Apa perintah Tuhan? Takluk. Tapi mereka memberontak. Ayat 2. Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim, gerombolan-gerombolan Aram, gerombolan-gerombolan Moab, dan gerombolan-gerombolan Bani Amon melawan Yoyakim. Ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran para hambanya, yaitu para nabi. Jadi ditegaskan dalam ayat 2 ini, karena mereka memberontak terhadap Babel, itu berarti melawan perintah Tuhan, maka Tuhan menggerakkan bangsa-bangsa lain untuk melawan Yehuda. Dan ayat 3 katakan, sungguh hal itu terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan. Saudara yang kasih, perintah Tuhan itu pasti akan terjadi sesuai dengan titah Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Berikutnya, apa yang terjadi kepada Yoyakim? Ini Yoyakim mati, terbunuh dalam peperangan. Lalu
kedudukannya ini digantikan oleh Yoyakin. Yoyakin menyerah. Nanti kita akan lihat ceritanya. Tunduk kepada Babylon. Dan apa yang terjadi kepada Yoyakin nanti kita akan lihat. Nah sekarang karena dia sudah menyerah, Yoyakin menyerah, maka Babel menunjuk ini 2 Raja-Raja 24 ayat 17. Raja Babel mengangkat matanya. Ini nama ya. Nama paman Yoyakin. Ingat ya, Yoyakim pakai M, memberontak kepada Babel, mati. Diganti oleh anaknya, namanya Yoyakin pakai N akhirnya. Ya. Nah, Yoyakin ini tunduk kepada Babel. Dia hanya memerintah 3 bulan lamanya, lalu kemudian dia menyerahkan diri kepada Babel, lalu ditawanlah Yoyakim ini, dibawa ke Babel. Tapi dia masih hidup. Nanti kita akan lihat. Karena dia ditawan ke Babel, kedudukannya di Yehuda diganti oleh paman Yoyakin, namanya Matanya. Lalu Babel mengubah nama Matanya ini menjadi apa? Zedekia. Jadi yang kita selalu ingat itu bukan nama matanya, tapi yang selalu kita ingat nama apa? Zedekia. Nah, bagaimana Zedekia berlaku? Apakah tunduk kepada Babel atau melawan? Ayat yang ke-20, 2 Raja-Raja 24 dikatakan pada bagian terakhir Zedekia memberontak terhadap Raja Babel. Dan saudara tahu apa akibatnya? Ayat 7, 2 Raja-Raja 25 ayat 7. Apa yang terjadi kepada Zedekia? Mereka kemudian membunuh anak-anak Zedekia di hadapannya. Di hadapan Zedekia, anak-anak Zedekia itu dibunuh. Dan kemudian membuat mata Zedekia menjadi buta. Jadi matanya dicongkel Zedekia. Lalu dibelenggu, dibawa ke Riblah, tanah Hamat, lalu di sana mereka dibunuh. Sekali lagi sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, sekarang kita mau lihat Yoyakin. Ya, Yoyakin. Ini dijedah tadi ya, dijedah antara Zedekia dan Yoyakim. Ada Yoyakin. Yoyakin ini menuruti perintah Tuhan, yaitu tunduk kepada Raja Babel. Apa akibatnya? Perlu saudara ketahui, Yoyakin ini menjadi raja itu masih umur muda ya. Masih umur muda. Kita baca 2 Raja-Raja 24 ayat 12. Lalu keluarlah Yoyakin raja Yehuda mendapatkan Raja Babel. Ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesar-pembesarnya, pegawai-pegawainya, pegawai-pegawai istananya. Lalu kemudian dikatakan mendapatkan Raja Babel, artinya menyerahkan diri kepada Raja Babel, artinya tunduk. 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 14 dikatakan Nebukadnezar mengangkut semua orang Israel ke dalam pembuangan. Siapa saja ini yang tunduk? Tadi dikatakan Yoyakin, ibunya, pegawai-pegawainya, pembesar-pembesarnya, pegawai-pegawai istananya. Lalu ayat 14 dikatakan semua panglima. Bukan semua panglima saja, semua pahlawan yang gagah perkasa. Berapa banyak orangnya? Dikatakan di sini 10.000 pahlawan yang gagah perkasa. Pertanyaan, 10.000 itu tentara yang kuat?
Tapi Yoyakin tetap lebih percaya kepada siapa? Tuhan. Kalau dibilang tunduk, tunduk. Walaupun dia punya apa? Pasukan. Dia punya pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, artinya yang siap membela Yoyakin kalau mau melawan apa? Babel. Tetapi Raja Yoyakin katakan, tunduk, serahkan diri kepada apa? Babel. Dan apa akibatnya? Kita lihat 2 Raja-Raja 14 ayat 15. Ia mengangkut Yoyakin. Ini Nebukadnezar ya. Orang Babel maksudnya. Mengangkut Yoyakin ke dalam pembuangan ke Babel. Juga ibunda raja, istri-istri raja, para pegawai istananya, serta orang-orang berkuasa di negeri itu. Nah, ini ada tambahan. Orang-orang berkuasa di negeri itu juga mau dengar-dengaran sama Yoyakin, tunduk kepada apa? Raja Babel. Mereka menjadi orang buangan ke Babel. Oke? 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 16 dikatakan, maka semua orang yang gagah perkasa sebanyak 7.000 orang. Jadi kalau tadi ada pahlawan-pahlawan 10.000, ini ada berapa banyak lagi? 7.000. Jadi kalau mau dijumlahkan ada apa? 17.000. Serta seluruh pahlawan yang dapat berperang. Itu tadi yang diceritakan 10.000. Dibawa oleh Raja Babel sebagai orang-orang buangan ke Babel. Ini tunduk ya, tunduk. Dibinasakan mereka? Enggak, mereka jadi tawanan. Dan ketika menjadi tawanan, bagaimana mereka diperlakukan? 2 Raja-Raja 25 ayat 27 dikatakan, kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin Raja Yehuda dibuang, dalam bulan ke-12 pada tanggal 27 bulan itu, maka Ewil Merodah Raja Babel. Jadi Raja Babel waktu itu sudah diganti dengan Ewil Merodah Raja Babel. Dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan apa? Belas kasihannya kepada Yoyakin Raja Yehuda dengan melepaskannya dari penjara. Lalu ayat yang ke-28 dikatakan, Ewil Merodah berbicara baik-baik dengan dia, dengan Yoyakin, dan memberi apa? Kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Jadi dari antara raja-raja yang ditawan, Raja Yoyakin diangkat, diberi kedudukan lebih tinggi daripada mereka semua. Itu akibat daripada taat terhadap apa? Perintah Tuhan. Perintah Tuhan tunduk, mereka tunduk, dan kita lihat hasilnya. Tetapi ketika mereka melawan perintah Tuhan, maka mereka binasa. Saudara yang kasih, kita akan mengambil kesimpulan dari cerita ini, latar belakang ini. Ketika dikatakan kerajaan Babel mengepung Yerusalem, lalu kemudian ayat yang kedua, 3 kata pertama langsung menyatakan Tuhan menyerahkan Yoyakin ke dalam tangan Babelon. Tuhan mengendalikan. Ketika Tuhan katakan, kerajaan Babylon ini hambaku, tunduklah. Siapa yang tunduk tetap akan hidup, tapi tidak tunduk akan binasa. Maka sesuai dengan firman itu terjadi demikian. Allah mengendalikan. Dan ketika Allah mengendalikan, tunduklah, taatlah terhadap apa yang Tuhan perintahkan. Dengar-dengar apa yang Tuhan berikan petunjuk.
kita akan menghadapi masa kesukaran. Saudara yang kasih, nubuatan Daniel dan Wahyu kita akan pelajari. Tetapi tetap harus diingat poin-poin dasar ini. Yang pertama adalah Tuhan mengendalikan. Dan selama Tuhan mengendalikan, dengar firman Tuhan itu dan taati. Jangan pakai pertimbangan akal pikiran kita. Jangan dengar-dengar nasihat kiri kanan yang mungkin menyesatkan, yang menyimpangkan kita dari kebenaran firman Tuhan. Dalam kondisi apapun, firman Tuhan harus jadi apa? Pegangan. Dan itulah yang kita taati. Jangan tergantung kondisi. Kita harus tetap taat sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Sekalipun harus menyerah kepada Babel karena Allah yang mengendalikan, maka Babel, kekuasaan itu tidak bisa berbuat sesuatu di luar batasan yang Allah tentukan. Jadi Tuhan tetap akan ada batasan-batasan tertentu ketika ada suatu kekuasaan yang diizinkan untuk menguasai umatnya. Dan kita sebagai umatnya, karena bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, taat sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita akan tetap terpelihara, memiliki damai sejahtera. Allah memerintahkan Babel, Allah memerintahkan umatnya yang masih setia kepada Tuhan untuk tunduk kepada Raja Babel. Itu karena ketaatan mereka, mereka mendapat kemurahan dari Raja Babel. Tetapi mereka yang mencari jalan sendiri, mengabaikan perintah Tuhan, mereka binasa. Jadi saudara yang kasih, firman Tuhan kali ini sampai di sini. Sekedar mengingatkan sekali lagi, Allah mengendalikan. Ketika Tuhan mengizinkan suatu kekuasaan menguasai kita, mungkin bukan karena kesalahan kita, tetapi kalau Tuhan katakan tunduk, tunduk karena Tuhan yang mengendalikan. Dan mereka juga menjadi hamba Tuhan. Artinya menjadi hamba Tuhan, mereka tidak bisa melakukan di luar dari kendali Tuhan, di luar batasan-batasan yang Tuhan telah berikan kepada mereka, sekalipun mereka adalah yang diizinkan berkuasa. Sebesar apapun kekuasaan di bumi ini yang mengancam kita, ingat firman Tuhan, taati firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang akan membawa kita kepada keselamatan. Sekali lagi Yohanes pasal 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Mari kita ganti mereka itu dengan nama kita masing-masing. Kuduskanlah Jeki dengan kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Taatilah firman Tuhan. Kekuasaan apapun yang terjadi di atas bumi ini, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatirkan. Tuhan yang mengendalikan, dan ada batasan-batasan yang diberikan kekuasaan tersebut. Kekuasaan sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Tuhan yang mengendalikan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapa Surgawi, berkenanlah kiranya firman Tuhan ini kami dapat mengerti karena tuntunan Roh Kudus. Mungkin kami tidak bisa mengerti kenapa peristiwa menimpa diri umat-Mu. Umat-Mu dapat dikuasai oleh kekuasaan asing, kekuasaan kafir. Tetapi saat ini kami diyakinkan bahwa Tuhan tetap mengendalikan. Dan ketika kami taat senantiasa kepada firman-Mu, maka ada damai sejahtera di dalam diri kami. Ada pengharapan keselamatan yang berasal daripada Tuhan saja.
Kiranya ini akan menjadi pegangan kepada kami untuk menapaki zaman terakhir ini sebelum kedatangan-Mu yang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.